Pada hari itu di kampus Universitas Indonesia Jakarta aku Rani seorang mahasiswi semester akhir jurusan psikologi sedang duduk sendirian di perpustakaan pusat untuk menyelesaikan skripsi tentang dinamika keluarga di masyarakat urban Indonesia. Aku selalu menganggap diriku gadis traik biasa yang pernah punya 2 pacar laki-laki dulu dan kini sedang dalam proses dikenalkan orang tua dengan budi anak teman keluarga yang dianggap mapan. Tiba-tiba seorang gadis masuk ruangan dengan langkah percaya diri, rambut pendek bergelombang hitam dan tas ransel penuh buku. Dia duduk tepat di meja sebelahku dan saat mata kami bertemu untuk pertama kali jantungku berdegup tidak keruan seperti ada sesuatu yang hilang dalam diriku. Aku mencoba mengalihkan pandangan tapi tidak bisa. Gadis itu bernama Lina, mahasiswi pascasarjana yang sedang meneliti isu kesetaraan gender di Indonesia. Dia tersenyum ramah dan memulai percakapan tentang buku psikologi sosial yang sedang kubaca. Kami berbicara hampir 1 jam. Lina pintar sekali, dia bicara tentang tekanan sosial terhadap perempuan di keluarga Indonesia yang masih sangat patriarki dan aku merasa nyaman mendengarkannya, lebih nyaman daripada dengan siapapun sebelumnya. Setelah itu kami bertukar nomor telepon dan mulai sering bertemu di kantin kampus atau kafe kecil dekat UI. Aku yang biasanya pulang cepat untuk membantu ibu di rumah kini sering beralasan ada kelompok belajar agar bisa menghabiskan waktu lebih lama dengan Lina. Di rumah di kawasan Depok, orang tuaku ayah pedagang kecil dan ibu guru sekolah dasar sangat taat agama. Mereka selalu mengajarkan bahwa pernikahan harus dengan laki-laki dan keluarga harus dijaga nama baiknya. Kakak laki-lakiku yang sudah menikah sering mengingatkan aku untuk tidak terlalu dekat dengan teman perempuan agar tidak timbul gosip. Semakin hari perasaanku semakin aneh. Setiap kali Lina menyentuh lenganku saat bercerita atau tertawa lepas, aku merasa hangat yang tidak biasa. Aku mulai mempertanyakan diri sendiri di malam hari, kenapa aku merasa lebih bahagia saat bersamanya daripada saat kencan dengan Budi yang sudah 2 kali aku temui atas desakan ibu. Budi baik, laki-laki bertanggung jawab, tapi aku tidak merasakan apa-apa selain kewajiban. Aku mencoba meyakinkan diri bahwa ini hanya pertemanan dekat saja, tapi dalam hati aku tahu ada yang berbeda. Di Indonesia, terutama di lingkungan keluarga Muslim konservatif seperti keluargaku, pikiran tentang perempuan yang menyukai perempuan dianggap tabu, bahkan dosa besar. Aku takut jika ini benar apa yang akan terjadi dengan hidupku. Suatu sore Lina mengajakku ke acara diskusi kecil tentang hak perempuan di sebuah komunitas mahasiswa. Di sana aku melihat sisi Lina yang penuh semangat. Dia berbicara lantang tentang bagaimana banyak perempuan Indonesia terjebak dalam pernikahan paksa atau tekanan sosial. Aku duduk di belakang merasa terharu dan juga takut karena semakin dekat dengannya semakin kuat perasaan aneh itu. Pulang malam itu aku menangis sendirian di kamar mempertanyakan apakah aku masih straight seperti yang selama ini aku yakini. Aku mencoba menghubungi teman lama tapi tidak berani cerita. Tekanan mulai muncul ketika ibuku mulai curiga mengapa aku sering pulang larut dan wajahku sering merona saat menyebut nama Lina. Ibu bertanya langsung, siapa teman barumu itu, jangan sampai ada yang tidak pantas. Aku bohong bilang hanya teman studi, tapi hati nuraniku terusik. Hari-hari berikutnya kami semakin sering bertemu. Lina mulai bercerita tentang masa lalunya yang sulit. Dia pernah mengalami penolakan dari keluarganya sendiri karena pilihan hidupnya, tapi dia tidak merinci. Aku merasa ingin melindunginya dan itu membuatku semakin bingung. Di kampus teman-temanku mulai memperhatikan kami sering bersama, ada yang bergurau tapi aku pura-pura tidak dengar. Konflik dalam diriku semakin dalam. Aku masih mencoba pergi kencan dengan Budi sekali lagi, tapi sepanjang malam aku hanya memikirkan Lina. Aku mulai menghindari cermin karena takut melihat wajahku sendiri yang berubah. Tekanan keluarga juga meningkat. Ayahku mulai bicara tentang rencana pertunangan dengan Budi dalam waktu dekat. Aku merasa terjebak antara keyakinan lama dan perasaan baru yang tak terbendung. Ini adalah awal dari badai yang akan datang.
Setelah pertemuan di acara diskusi itu hubunganku dengan Lina semakin erat, kami mulai bertemu hampir setiap hari, kadang hanya duduk di taman kampus sambil membahas buku atau berbagi cerita pribadi. Aku mulai menyadari bahwa perasaanku bukan sekadar kagum biasa tapi ada tarikan emosional yang dalam. Aku merasa Lina memahamiku lebih baik daripada orang lain. Suatu hari di kai kecil dekat kampus, Lina memegang tanganku saat bercerita tentang mimpi masa depannya menjadi aktis penuh waktu, dan saat itu aku tidak menarik tanganku, malah merasakan kehangatan yang membuat jantungku berpacu. Aku pulang dengan perasaan bersalah besar karena di rumah ibuku sedang mempersiapkan pertemuan keluarga dengan pihak Budi. Malam itu di rumah makan malam keluarga, ayahku secara terbuka membahas rencana perjodohan. Aku merasa sesak napas tapi tidak berani menolak. Kakakku mendukung sepenuhnya, katanya ini demi kebaikan masa depanku. Aku mencoba bicara dengan ibu secara pribadi tapi ibu hanya bilang gadis baik harus menikah dengan laki-laki yang bertanggung jawab, jangan ikut arus aman yang salah. Kata-kata itu seperti pisau menusuk hatiku karena semakin aku dekat dengan Lina semakin aku merasa tidak cocok dengan Budi. Keesokan harinya aku bertemu Lina dan tanpa sengaja aku ceritakan tentang tekanan keluarga. Lina mendengarkan dengan sabar dan memelukku sebentar. Itu adalah pelukan pertama yang membuatku sadar perasaanku sudah melewati batas pertemanan. Aku mulai menghabiskan waktu lebih banyak dengan Lina. Kami pergi ke pasar malam di Jakarta atau sekadar jalan-jalan di pinggir kota sambil bicara tentang segalanya. Lina mengaku bahwa dia pernah merasakan hal serupa dulu dan sekarang dia hidup dengan jujur pada diri sendiri meski banyak tantangan di masyarakat Indonesia. Aku terkejut tapi juga penasaran semakin dalam. Di dalam diriku konflik semakin hebat. Aku sering berdoa meminta petunjuk tapi jawabannya justru semakin jelas bahwa aku menyukai Lina lebih dari sekadar teman. Teman kampusku mulai gosip, ada yang bilang kami terlalu dekat dan itu membuatku takut nama baik keluarga tercemar. Suatu malam setelah pertemuan panjang dengan Lina aku pulang larut dan ibuku menunggu di ruang tamu dengan wajah marah. Dia tanya langsung apakah aku ada hubungan aneh dengan gadis itu. Aku menyangkal keras tapi air mata jatuh tanpa bisa kutahan. Ibu memperingatkan bahwa jika ada yang tidak wajar keluarga akan mengambil tindakan tegas. Aku tidur dengan perasaan hancur membayangkan jika keluargaku tahu yang sebenarnya. Tekanan sosial di kampus juga mulai terasa. Ada dosen yang secara tidak langsung bicara tentang moralitas dalam kuliah. Aku mencoba menjauh dari Lina selama beberapa hari tapi semakin aku menjauh semakin sakit hatiku. Lina mengirim pesan khawatir dan akhirnya aku menyerah bertemu lagi. Pertemuan itu menjadi titik balik. Lina mengaku perasaannya padaku dan aku tidak bisa berbohong lagi. Aku mengakui bahwa aku juga merasakan hal yang sama. Kami berpelukan lama di tempat sepi dekat kampus dan untuk pertama kali aku merasa damai meski tahu ini awal dari banyak masalah. Kembali ke rumah aku berpura-pura biasa tapi dalam hati aku tahu pilihan sudah di depan mata. Apakah aku akan mengikuti perasaan atau mengikuti aturan keluarga dan masyarakat? Konflik internal semakin membara. Aku mulai membaca banyak tentang identitas diri di Indonesia tapi setiap artikel justru membuatku semakin bingung karena realitasnya sangat keras bagi perempuan seperti kami. Setelah pengakuan perasaan itu hubunganku dengan Lina memasuki fase baru. Kami mulai menjalani hubungan diam-diam, bertemu di tempat-tempat tersembunyi seperti taman kecil atau apartemen kecil Lina di pinggiran Jakarta. Aku merasa bahagia luar biasa tapi juga ketakutan besar setiap saat. Di kampus kami tetap berpura-pura hanya teman dekat tapi teman-temanku mulai curiga. Ada yang bertanya langsung apakah kami lebih dari teman. Aku selalu menyangkal. Tekanan dari keluarga semakin kuat. Pertemuan dengan keluarga Budi sudah dijadwalkan dan ibuku terus mendorong aku untuk serius. Suatu hari bencana kecil terjadi. Teman dekatku dari kampus yang tahu rahasiaku secara tidak sengaja bocorkan ke orang lain dan gosip mulai menyebar di lingkungan kampus. Aku mendapat pesan ancaman dari teman-teman lama yang bilang ini tidak pantas dan bisa merusak nama baik.
Lina mendukungku penuh tapi aku mulai ragu apakah ini pantas aku teruskan. Di rumah ayahku mendengar gosip samar dan langsung marah besar. Dia panggil aku ke ruang tamu dan tanya apa benar aku dekat dengan gadis itu dengan cara yang tidak wajar. Aku menangis dan mengaku setengah hati bahwa kami hanya teman dekat tapi ayahku tidak percaya. Dia bilang jika ini benar aku harus putuskan segera atau keluarga akan mengambil tindakan. Malam itu aku bertemu Lina dan ceritakan semuanya. Lina tenang tapi aku bisa lihat kesedihan di matanya. Dia bilang dia sudah biasa menghadapi penolakan tapi tidak ingin aku menderita. Kami bertengkar kecil karena aku mulai ragu dan bilang mungkin kita harus berhenti. Lina marah dan bilang bahwa aku tidak jujur pada diri sendiri. Aku pulang dengan hati hancur dan untuk pertama kali aku mencoba menjauh sepenuhnya. Aku fokus pada skripsi dan pertemuan dengan Budi. Kencan dengan Budi terasa hampa. Aku tidak bisa menikmati apapun dan Budi mulai curiga ada yang salah. Konflik mencapai puncak ketika kakakku mendapat info dari teman kampus dan langsung konfrontasi aku di rumah. Dia bilang ini aib keluarga dan ibuku menangis memohon aku kembali ke jalan yang benar. Aku merasa dikhianati oleh orang-orang terdekat dan mulai menyalahkan Lina dalam hati karena dia yang memulai semua ini. Tapi saat aku mencoba putuskan hubungan, Lina menolak dan bilang dia akan tunggu sampai aku siap. Aku mengalami masa depresi ringan, sulit tidur dan makan. Tekanan sosial di Indonesia yang sangat kuat membuatku merasa sendirian. Suatu malam aku menelpon Lina dan kami bertemu lagi. Aku meminta maaf dan hubungan kami kembali tapi kali ini dengan lebih banyak keraguan. Keluarga mulai mengawasi gerak-gerikku. Mereka batasi akses internetku dan ibuku sering cek ponsel. Aku merasa seperti tahanan di rumah sendiri. Lina mengusulkan kami pindah ke tempat lain tapi aku takut kehilangan keluarga. Momen pengkhianatan terjadi ketika teman kampusku yang dulu dekat melaporkan aktivitas kami ke pihak kampus dan aku mendapat teguran resmi. Ini membuat Lina kecewa besar padaku karena aku tidak berani membelah hubungan kami secara terbuka. Aku mulai melihat harga yang harus dibayar semakin mahal tapi perasaanku pada Lina tetap kuat. Konfrontasi besar terjadi ketika ayahku menemukan pesan di ponselku yang tertinggal. Dia baca semuanya dan langsung memanggil seluruh keluarga. Di ruang tamu yang biasa hangat kini penuh amarah. Ayahku berteriak bahwa aku telah membawa aib pada keluarga. Ibuku menangis histeris dan kakakku bilang aku harus diusir jika tidak berubah. Aku mencoba jelaskan bahwa ini perasaan tulus tapi mereka tidak mau dengar. Ayahku bilang ini pilihan salah yang datang dari godaan setan. Malam itu aku diusir dari rumah dengan hanya membawa tas kecil. Aku pergi ke tempat Lina dengan air mata deras. Lina menyambutku dengan pelukan tapi aku bisa lihat beban di wajahnya. Dia bilang kita akan hadapi bersama tapi realitasnya sulit. Aku tinggal di apartemen kecilnya dan mulai mencari pekerjaan paruh waktu karena skripsi terganggu. Tekanan psikologis sangat berat. Aku sering menangis sendirian memikirkan keluarga yang kini menolakku. Lina bekerja keras mendukungku tapi kami mulai bertengkar sering karena aku menyalahkan dia atas semua ini. Suatu hari aku bertemu ibuku secara diam-diam di sebuah kai. Ibu memohon aku kembali dan tinggalkan Lina tapi aku menolak dan ibu pergi dengan hati hancur. Masyarakat sekitar mulai memberi tekanan. Lina kehilangan beberapa kesempatan kerja karena gosip menyebar dan aku merasa bersalah. Kami menghadapi momen di mana aku hampir menyerah dan kembali ke keluarga tapi Lina mencegahku dan bilang jika aku pergi dia tidak akan menunggu lagi. Aku memilih tetap tapi dengan harga mahal, kehilangan dukungan keluarga dan teman. Konflik moral semakin dalam. Aku mempertanyakan apakah cinta ini layak diperjuangkan di negara yang masih sangat menolak hubungan seperti ini. Lina mulai menunjukkan sisi lelahnya. Dia pernah bilang bahwa dia sudah lelah berjuang sendirian. Puncak drama terjadi ketika kakakku datang ke apartemen Lina dan mengancam akan melapor ke polisi jika kami tidak berpisah karena di Indonesia isu seperti ini masih sensitif. Aku membela Lina dan kakakku pergi dengan marah besar.
Setelah itu aku sakit parah karena stres. Lina merawatku dengan sabar dan di momen itu aku sadar betapa besar pengorbanannya. Aku memutuskan untuk menyelesaikan skripsi meski sulit dan mencari jalan tengah. Tapi keluarga tetap menolak komunikasi. Aku merasa kehilangan identitas lama dan mulai membangun yang baru meski penuh luka. Setelah bertahun-tahun perjuangan aku akhirnya lulus dan mendapatkan pekerjaan kecil di sebuah lembaga konseling di Jakarta. Hubunganku dengan Lina tetap bertahan meski banyak cobaan. Kami belajar hidup bersama dengan segala keterbatasan. Keluargaku masih menolak aku sesekali. Ibuku mengirim pesan diam-diam tapi ayah dan kakak tetap keras. Aku sering merenung tentang pilihan yang aku buat, apakah ini benar atau hanya egoisme yang merusak banyak pihak. Lina menjadi lebih tenang dan kami saling mendukung dalam menghadapi dunia luar yang masih penuh penilaian. Suatu hari aku mencoba mendekati keluarga lagi melalui surat panjang menjelaskan perasaanku tapi jawabannya hanya penolakan tegas. Ini menjadi pukulan terakhir yang membuatku benar-benar melepaskan harapan rekonsiliasi. Lina dan aku memutuskan untuk pindah ke kota lain yang lebih terbuka. Meski masih di Indonesia, kami mulai membangun hidup baru. Aku belajar bahwa setiap keputusan memiliki harga dan aku telah membayar dengan kehilangan keluarga dan sebagian identitas lamaku. Tapi di sisi lain aku menemukan kebebasan untuk menjadi diri sendiri. Cerita ini mengajarkan bahwa cinta tidak selalu mudah, apalagi di masyarakat yang masih kental dengan norma tradisional. Aku melihat teman-teman lain yang memilih jalan berbeda, ada yang menikah paksa dan menderita dalam diam, ada pula yang berjuang seperti kami. Lina dan aku terus bersama dengan segala luka dan kebahagiaan kecil. Aku sering bertanya pada diri sendiri, apakah semua ini layak? Di akhir perjalanan ini aku sadar bahwa hidup adalah tentang pilihan dan konsekuensi masing-masing. Benarkah bahwa mengikuti cinta sejati selalu lebih benar daripada mematuhi tekanan keluarga dan masyarakat meski harus kehilangan segalanya?